Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa News yang menyajikan informasi aktual dan terpercaya untuk Anda. Saya Alia Hasna Dan saya Olindo Siano. Inilah rangkuman berita utama Lensa News edisi hari ini. Pemirsa, ajang pemilihan finalis Duta Kampus Universitas Slamet Riyadi Surakarta sukses digelar di Neo Solo Grand Mall. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan komunikasi, intelektualitas, serta kepribadian sebagai representasi kampus di ruang publik. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter kami di lokasi. Universitas Slamet Riyadi Surakarta menggelar Grand Final Duta Kampus 2025 di Atrium Neo lantai 1 Solo Grand Mall. Acara ini dimulai pada tanggal 30 November 2025 dan dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini menjadi puncak rangkaian seleksi penerimaan Duta Kampus yang diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai program studi. Bisa kita lihat di belakang saya ini, dalam acara ini, para finalis putra dan putri tampil di hadapan Dewan Juri dan ratusan pengunjung pusat perbelanjaan Neo Solo Grand Mall. Mereka mengikuti sejumlah sesi pelatihan meliputi untuk unjuk bakat, performance, body language, hingga kemampuan menyampaikan gagasan mengenai peran mahasiswa di masyarakat. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung dari Neo Solo Grand Mall. Mari ikut saya. Pemirsa, Pak. Permisi, halo. Namanya siapa? Naila. Naila yang satu. Naisila. Oke. Menurut kakak nih sebagai pengunjung Neo Solo Grand Mall tentang acara Duta Kampus Unisri 2025 yang diadakan di Neo Solo Grand Mall ini bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih, izin menjawab. Dengan diadakannya pemilihan Duta Kampus Unisri di Neo Solo Grand Mall ini merupakan inisiatif yang baik karena di mana akan menarik para pengunjung Grand Mall tentunya, dan apabila para penonton ini merasa bosan ataupun lapar, di Neo Grand Mall ini tersedia outlet dan juga food court. Oh, jadi gitu Kak. Jadi pas untuk family time yang Iya, benar sekali. datang ke Solo Grand Mall ini ya Kak. Iya. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu waktunya. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama finalis dari Duta Kampus 2025. Bisa perkenalkan namanya siapa Kak? Izin memperkenalkan diri, saya Raditya Rizky Farhazi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 1. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk Duta Kampus 2025. Yang pertama ada, sebagai Duta Kampus, bagaimana Anda memaknai peran mahasiswa dalam membawa nama baik Universitas Slamet Riyadi di era digital saat ini? Oke. Ini merupakan tanggung jawab bersama ya Mas, nggak cuma Duta Kampus, melainkan seluruh mahasiswa-mahasiswi, khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Slamet Riyadi untuk bisa punya rasa rumongso melu antarpeni. Itu rasa ikut memiliki, bahwasanya kita punya Slamet Riyadi yang menjadi maskot dari perguruan tinggi yang kita jalani saat ini. Tugas kita penting yaitu tetap berkontribusi nyata, menerapkan nilai-nilai keslamet riyadian, 9 nilai itu yang menjadi fondasi utama untuk kita terus berkolaborasi, menciptakan integrasi dan terus berinovasi untuk Universitas Slamet Riyadi. Itu Mas. Oke, jadi itu ya jawaban dari Duta Kampus 2025. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Semoga sukses selalu untuk acaranya. Oke, baik. Sekian dari saya, Afrizal Getarak, ini Pranangsang, laporan dari Neo Solo Grand Mall, Surakarta. Berita selanjutnya pemirsa, seorang wisatawan dilaporkan tewas tersapu arus air terjun Grojogan Sewu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Peristiwa naas ini terjadi saat korban berada di area sekitar aliran air terjun yang debit airnya meningkat akibat hujan deras. Untuk informasi selengkapnya, reporter kami akan melaporkan.
Saya Mustafa Haji Kusuma mengabarkan dari Grojogan Sewu Tanglemangu telah terjadi seorang wisatawan asal Lampung tewas terseret arus sungai Samin setelah bermain air saat debit sungai tiba-tiba naik akibat hujan deras di bagian hulu. Kejadian ini terjadi pada Minggu siang 7 Desember 2025. Korban bernama Wuri Fadila Nur Aini, 23 tahun. Datang ke Grojogan Sewu bersama sepupunya Koni Kali Ahmada. Sekitar pukul 11 siang, keduanya sempat bermain air di aliran sungai Grojogan Sewu. Sekitar pukul 12.30 WIB, debit air sungai Samin mendadak meningkat akibat hujan deras di hulu. Arus kuat langsung menyeret kedua wisatawan tersebut beberapa meter dari lokasi awal. Petugas dan pedagang sekitar berusaha melakukan pertolongan dengan bambu dan tali, namun hanya satu korban yang berhasil diselamatkan, yakni Konika Lia Amanda. Demikian laporan tragedi di Grojogan Sewu. Saya Mustafa Haji Kusuma melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mempererat solidaritas mahasiswa, Pekan Olahraga Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi kembali digelar. Salah satu cabang yang paling diminati adalah turnamen Mobile Legends yang diikuti oleh berbagai tim mahasiswa lintas fakultas. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga melatih sportivitas, kerjasama tim, serta strategi dalam dunia e-sport. Antusiasme peserta dan penonton menunjukkan bahwa e-sport kini menjadi bagian dari olahraga modern di lingkungan kampus. Persiapannya juga belum matang, pesan-pesan hari ini tingkatkan lagi latihannya, dan mungkin dari tim saya juga jarang main bareng ya. Mungkin itu pesan-pesannya. Mungkin tahun depan lagi bisa ditingkatkan. Terima kasih. Pemirsa, pemerintah daerah melakukan perbaikan sanitasi di Jalan Sido Mukti Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Perbaikan ini dilakukan untuk mengatasi saluran air yang kerap tersumbat dan menyebabkan genangan. Kita terhubung dengan reporter kami di lokasi. Perbaikan gorong-gorong di Jalan Sido Mukti Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo mulai dilakukan oleh pemerintah setempat. Perbaikan ini dilakukan sebagai respon atas kondisi gorong-gorong yang sebelumnya mengalami kerusakan dan kerap menimbulkan genangan air, terutama saat hujan deras. Pantauan di lokasi, proses perbaikan meliputi bongkaran gorong-gorong lama dan pembangunan saluran baru yang dinilai lebih kuat dan mampu menampung debit air yang lebih besar. Akibat pengerjaan ini, arus lalu lintas di sekitar Jalan Sido Mukti sempat mengalami penyempitan, namun tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Warga di sekitar menyambut baik adanya perbaikan tersebut. Mereka berharap setelah perbaikan selesai, masalah banjir dan kerusakan jalan yang sering terjadi dapat teratasi, sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih aman dan lancar. Pihak pelaksana proyek menargetkan perbaikan gorong-gorong ini dapat selesai dalam beberapa hari ke depan, dengan memperhatikan kualitas pekerjaan dan keselamatan pengguna jalan. Dari Jalan Sido Mukti Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saya Afrizal Getar melaporkan. Menjelang perayaan Natal, sejumlah harga bahan pokok di Pasar Mojosongo Solo mengalami kenaikan. Beberapa komoditas seperti beras, telur, minyak goreng, dan cabai terpantau naik akibat meningkatnya permintaan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kenaikan bahan pokok mulai melonjak tinggi. Harga melonjak pada komoditas utama seperti beras, cabai, telur, minyak goreng, dan daging ayam. Banyak masyarakat mengeluhkan harga bahan pokok yang melonjak tinggi, terutama pada ibu rumah tangga yang ingin tetap berbelanja dengan harga yang normal. Karena kenaikan harga seperti ini, para ibu rumah tangga menekan budget pengeluarannya untuk tetap memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Salah satu pedagang menyebutkan bahwa kenaikan harga terutama di Pasar Mojosongo Solo mengalami kenaikan dan mempengaruhi perekonomian antara pedagang dan pembeli, terutama pada bahan pokok seperti cabai dan telur yang terus mengalami kenaikan harga yang signifikan. Sementara itu, pemerintah dinas terkait telah melakukan pemantauan dan pengecekan stok pada Pasar Mojosongo Solo dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengontrol pembeliannya agar tidak melebihi stok yang ada. Pasar Mojosongo Solo, saya Alia, Lensa News melaporkan.
Dan pemirsa, sebagai penutup lensanya siang hari ini kami hadirkan informasi ringan yang sayang untuk dilewatkan. Bagi Anda yang ingin menikmati kuliner murah dan meriah, kawasan Shelter Manahan bisa menjadi pilihan yang tepat. Tak heran, Shelter Manahan selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada sore hingga malam hari. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di Shelter Manahan ya. Ini tuh tempat makanan paling hits ya, mungkin hits di kota Solo. Dan kita sekarang akan mencoba berbagai makanan di sini dan mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada penjual yang berada di sini. Oke teman-teman, langsung aja kita cek makanannya. Pesen aja. Oke teman-teman, ini sekarang makanannya udah datang ya. Dan di sebelah kanan saya ini nasi pecel Solo plus telur, dan ini udah satu paket dan ini murah banget. Dan yang sebelah kiri saya ini mie rebus dan plus telur juga sudah satu paket. Oke, langsung saja kita cicipi ya. Oke teman-teman, langsung aja kita cobain yang pecel ya. Enak banget ya. Ini harganya murah teman-teman, cuma 14.000. Ini enak banget. Harga murah tapi rasa nggak murah. Oke teman-teman, kita sekarang langsung ke mie-nya ya. Ada ayamnya juga, nggak pelik toppingnya, gila. Langsung kita rasain aja ya. Pedesnya pas, nggak yang pedes-pedes banget. Dan ini juga ada topping ayamnya, plus ada telurnya juga. Harganya cuma 13.000, itu udah termasuk murah banget sih. Kalau bahasa Shelter Manahan sejak sebelum dibongkar dari 2019 sampai sekarang. Terus sekarang online-nya saya stop karena saya kewalahan. Semua saya sendiri. Anakku cewek dua, kerja semua. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya? Ya. Karena kalau online saya nggak perlu tatap muka dengan custom, paling ketemunya dengan Shopee, mas-masnya yang gocek, gitu kan. Nah, saya orangnya yang suka istilahnya, ya mau nggak mau lah, ada face to face. Jadi saya tahu, mesti aku nanya, enggak masaknya, karena saya nggak modalnya, saya nggak nyicipin. Untuk review ya? Nah, itu koreksi saya sendiri, karena saya masak sendiri. Sekarang, zaman sekarang nih, tepat, tidak mendukung untuk laku tidak. Bener kan? Orang yang maaf jualan di belakang rumah orang aja, lorong aja, kalau udah laku aja, enak ya enak aja kan. Kalau andalan tempat saya mau. Oke teman-teman, tadi aku udah makan itu udah termasuk murah banget. Tadi cuma habis berapa tadi? 27 itu buat 2 makanan tadi. Dan itu udah worth it banget sih. Harga murah tapi rasa nggak murahan guys.
Enak banget. Kalian harus cobain di shelter nomor 79 tadi di Bapak Al-Haj ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Pak. Demikian rangkuman berita hari ini dalam program Lensa News. Saya Alia Hasna Dan saya Oli Nosiano berserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Nantikan kembali Lensa News dengan informasi terbaru dan terpercaya. Selamat siang dan sampai jumpa.